Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 telah dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia sebagai penjelasan dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu dengan membacanya saja kita tidak akan bisa mencapai tingkatan ini. Maka dari itu diperlukan perenungan dan pemikiran. Inilah yang dinamakan tadabbur. Ya, tadabbur. Secara bahasa, tadabbur berasal dari kata tadabbaro yatadabbaru tadabburon, yang artinya memikirkan, merenungkan, dan memperhatikan. Secara istilah, tadabbur merupakan memperhatikan suatu perkataan secara komprehensif sehingga dapat mengantarkan kepada puncak pemahaman yang mendetail dan penjelasan yang lebih mendalam darinya. Sedangkan secara spesifik, tadabbur Al-Quran merupakan suatu amalan memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita dapat mengetahui isi dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Yang artinya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jikalau Al-Quran tidak berasal dari Allah, maka pasti mereka akan menemukan banyak sekali kesalahan di dalamnya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada Muhammad dengan penuh keberkahan, supaya dijadikan perhatian ayat-ayatnya dan supaya dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Dalam dua ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tadabbur Al-Quran diharuskan bagi setiap muslim, karena dengan mentadabbur Al-Quran kita dapat mengambil hikmah-hikmah di dalamnya. Yakni yang pertama, kita dapat mengetahui kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah melalui tanda-tandanya dalam Al-Quran. Yang kedua, kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal, antara baik dan yang buruk. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui, kita dapat mempelajari, kita dapat mengambil manfaat dari umat-umat terdahulu. Nah, pertanyaannya, mungkin di antara kita berpendapat bahwa mentadabbur Al-Quran itu sulit, harus tahu tafsirnya, harus bisa berbahasa Arab dan lain sebagainya.
Maka dari itu 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar di 4 ayat yang sama, yakni walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ingat, di dalam satu surat terdapat 4 ayat yang sama, yakni memperingatkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memulai memperbaiki diri, memulai mentadabburi Al-Quran. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, kita akan mengambil hikmah-hikmahnya. Dan dengan itu, kita akan menjadi insan-insan yang terbaik di masa yang mendatang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.